Baik saja, alhamdulillah. Belajar gimana Pak? Alhamdulillah Pak Dian, saya sehat. Jadi begini Pak Dian ya, seperti yang telah saya utarakan bahwa saya mempunyai tugas untuk melakukan observasi supervisi di kelas 8 ya. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan kita dalam proses pembelajaran. Nah, pada observasi kali ini Pak Dian ya, santai saja. Siap. Jangan merasa dihakimi, jangan merasa disalahkan, karena ini merupakan tahap kita untuk belajar. Kita sama-sama belajar. Nah, dalam kegiatan observasi kali ini ada 3 tahap ya. Yang pertama dalam observasi, kemudian pasca observasi. Boleh tahu Pak Dian kapan jadwalnya yang akan kita laksanakan observasi? Observasi kelas insya Allah hari Selasa, kalau fixnya Selasa Rabu lah. Ya. Jadi Selasa atau Rabu ya Pak Dian ya? Nanti dikasih tahu lagi. Oke Pak Dian, apa yang sudah Bapak siapkan? Insya Allah saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran seperti HPP, alat peraga, dan tentunya kelas dan siswanya. Ya, bagus Pak Dian ya. Nah, kalau boleh tahu apa yang akan disampaikan nanti dalam pembelajaran kepada guru? Insya Allah saya akan memberikan materi sama siswa itu tentang gaya gesek dan gaya otot insya Allah. Berarti IPAS ya? IPAS ya. Kemudian tujuan pembelajarannya bagaimana? Tujuannya adalah siswa dapat memahami konsep gaya gesek dan gaya otot. Iya, bagus ya. Kemudian nanti kalian mode pembelajarannya itu menggunakan mode pembelajaran apa? Insya Allah yang akan dipraktikkan problem based learning PJB atau bahasa lain. Bagus ya. Nanti metodenya bagaimana? Metode yang digunakan bisa kerja kelompok, bisa match dan lain-lain. Nah, insya Allah itu. Oke, baik makanya masih seru pembelajarannya. Nah, kalau begitu kalian ya, mudah-mudahan prosesnya berjalan. Kemudian alat belajar apa yang digunakan nanti? Alat dan bahan proyek. Alat dan bahan. Insya Allah kalau bahan alat peraga ya itu ya. Alat peraga. Saya bisa pakai bola sepak ataupun bisa bodybuilding oke, bisa tangan, bisa dan bahan-bahan yang lain insya Allah disiapkan lah gitu. Ya. Lantas bagaimana Bapak menilai hasil pembelajaran nanti itu bagaimana penilaiannya? Penilaiannya yaitu penilaian sikap, kognitifnya juga ada, terus spiritualnya ada, ya sosialisasinya juga ada lah insya Allah semuanya. Yang tiga aspek itu insya Allah akan terbawa dalam penelitian. Bagus tadi ya. Nah, boleh tahu Pak Dian nih, tantangan apa yang Bapak nanti akan hadapi? Tantangannya apa? Tantangannya soalnya ini pembelajarannya praktek ya. Tantangannya yaitu keaktifan siswa. Apakah siswa siap aktif atau tidak? Kemungkinan saya harus ekstra menarik minat anak untuk aktif dalam pembelajaran. Tantangannya itu supaya aktif aja anaknya gitu. Bagus Pak Dian ya. Nah, dari hal tadi apa perhatian Bapak terhadap pembelajaran khusus nanti? Perhatiannya bagaimana? Perhatian khususnya dalam perilaku anak-anak di kelas atau dalam kerja kelompok bagaimana itu perhatiannya dalam kerja kelompok yang paling utama ya, yang tentu keaktifan siswa dalam pembelajarannya, apakah dengan metode PJBL dan alat peraga yang digunakan minat terus aktif siswanya untuk bisa terangkat atau tidak. Bagus sekali Pak Dian ya. Pak Dian, terima kasih ya sudah memberikan informasi sebelum kita melaksanakan supervisi di kelas. Siap, sama-sama Pak Ajat. Semoga sukses jadi amin. Jadi apa dah? Ya, terima kasih ya. Apa ini teh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.
kita akan belajar mengenai pembelajaran, yaitu mengenai gaya ya, macam-macam gaya yang akan kita pelajari hari ini adalah gaya otot dan gaya gesek ya. Yang akan kita pelajari hari ini adalah gaya otot dan gaya gesek. Tujuan pembelajaran yang pertama hari ini yaitu adalah mampu memahami gaya gesek dan gaya otot, dan yang kedua kalian diharapkan mampu menunjukkan bagaimana yang disebut dengan gaya gesek dan gaya otot. Baik, tapi sebelumnya Bapak ingin bertanya dulu ya. Minggu kemarin kita belajar tentang fotosintesis. Masih ingat fotosintesis? Apa itu fotosintesis? Proses memasak atau membuat makanan pada tumbuhan ya. Yang proses tersebut ada beberapa bahan yang diperlukan. Yang pertama apa saja? Air 2, cahaya 3, karbon dioksida 4, klorofil. Alhamdulillah kalian sudah paham ya mengenai fotosintesis. Baik, kita lanjutkan saja ya ke gaya otot dan gaya gesek ya, yang sudah seperti Bapak tadi sebutkan tujuan pembelajarannya itu ya. Kita lihat gaya otot dulu. Kalau gaya otot berarti dimiliki oleh siapa kira-kira? Oleh manusia, oleh hewan, oleh tumbuh. Kan ada otot tidak? Bisa aja bergerak kira-kira tumbuhannya? Tidak bisa bergerak kan? Yang bisa kita lihat dan bisa kita rasakan langsung yaitu oleh makhluk hidup seperti manusia dan binatang ya. Contohnya lah oleh kita manusia, sehari-hari kita selalu menggunakan yang dimaksud dengan gaya otot ya, gaya otot yang selalu digunakan oleh manusia yaitu gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau tidak menggunakan gaya otot tersebut, maka manusia tidak bisa menggunakannya, tidak bisa bergerak atau tidak bisa melakukan sesuatu ya. Oke, kita coba ya. Sini sama siapa tuh? Pak Tri sini. Lihat, Bapak ada sebuah meja nih. Coba. Lihat sini Kak sama Pak Tri. Kita buktikan ya bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari ada yang disebut dengan gaya otot. Kita coba. Kamu kasih tarik dulu. Tarik dulu. Mejanya tarik ke belakang. Nah, terus. Oke, setelah itu silakan dorong. Dorong terus. Oke, sudah. Kamu dorong. Oke, dorong. Terus. Tarik, sekarang tarik. Oke, tarik. Sekarang dua-duanya di depan. Di depan, tarik dia. Dorong. Sing kuat. Sudah. Oke, mundur maju coba kita lihat. Siapa dorong nih? Mundur. Kamu mengalah, mundur. Terus. Kamu sekarang yang mengalah, mundur. Sudah. Oke, silakan duduk. Angkat. Pak. Iya, mantap. Kasih plus. Oke, mantap. Terima kasih. Yang jelas kelihatan oleh kita, tubuh kita mengangkat dari bawah ke atas. Cet. Ini yang bergerak apa? Otot kita. Yang bergerak ke atas. Ketika kita mendorong ya, cus. Yang bergerak apa tuh? Otot kita mendorong ke depan. Ketika kita menarik, cus, tarik ke belakang. Yang bergerak apa tuh? Otot kita juga. Ketika mendorong pintu, buka pantu, shoot. Yang bergerak apa? Otot juga mendorong ke depan. Otot lengan kita. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua yaitu gaya gesek. Ya, Bapak ada dua buah benda nih. Satu namanya apa namanya? Ngapu. Ini apa? Bola.
kita. Silakan bentuk kelompok. Ayo, proporsinya ini kan. Ya, itu kelompoknya udah siap. Ini kelompoknya begini bentuknya. Boleh lah. Berapa orang nih? Kan? Kasih nama ya. Kasih nama dan kelas ya. Kasih nama. Terus lihat pertanyaannya dan isi berdasarkan yang barusan kalian pelajari ya. Ya. Mau enggak? Enggak. Ada enggak? Ada nih. Ada ya. Ada jangan. Lihat LKPD-nya, baca, kemudian jawab berdasarkan yang kalian pelajari barusan, yang Bapak terangkan barusan ya. Sambil mengisi ya, kita putar videonya ya. Coba sambil mengisi, lihat video pelajarannya. Halo adik-adik semuanya, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan. Kelihatan nggak? Tidak ya, tadi itu ya. Baik, pada video kali ini kita akan belajar materi IPA kelas 4 tentang gaya di sekitar kita. Silakan adik-adik simak videonya dengan baik ya. Pada halaman 54 ini bisa adik-adik perhatikan percakapan antara Aga dan Dara. Yuk kita pindahkan kontainer ini agar teman-teman di luar bisa bermain dan membaca bersama, kata Aga. Kemudian Dara menjawab, bagaimana kita memindahkan kontainer yang besar dan penuh benda ini ya? Adik-adik, apa sih kira-kira yang bisa dilakukan Aga dan Dara agar mereka bisa memindahkan kontainernya ke depan? Tentunya kita jawab yang diangkat, gitu kan? Lalu mereka pun mencoba mengangkatnya. Bisa sih, tapi ternyata kontainernya berat dan mereka tidak kuat. Kemudian Aga dan Dara mencoba cara yang lain. Aga mencoba menarik dan Dara mencoba mendorong. Nah, ternyata cara ini bisa dan ini lebih mudah mereka lakukan dibanding diangkat tadi. Jadi, ketika kita mendorong, menarik dan mengangkat sebuah benda, kita sedang memberikan gaya pada benda tersebut. Lalu, Aga dan Dara tadi mendorong dan menarik benda ya. Dan kira gaya apa sih yang mereka gunakan? Ternyata mereka menggunakan gaya otot. Jadi gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka. Pada kegiatan sehari-hari, manusia menggunakan gaya otot untuk melakukan aktivitasnya. Kemudian, contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari seperti melangkahkan kaki ke depan. Nah, ini dapat membuat tubuh kita berpindah tempat. Kemudian, saat makan, kita menggunakan gaya otot di rahang untuk mengunyah makanan agar menjadi lebih halus dan dapat kita telan. Kembali ke kontainernya Aga dan Dara tadi, ketika Aga dan Dara memberikan gaya dorong dan gaya tarik, maka akan terjadi gesekan antara kontainer dan permukaan lantai. Nah, hal inilah yang menyebabkan terjadinya gaya gesek. Jadi, gaya gesek itu muncul ketika ada dua benda yang saling bersentuhan. Adik-adik tonton video selanjutnya ya. Silakan mengerti dengan apa yang salah. Oke, barusan ya lebih spesifik ya pemaparan tentang gaya gesek dan gaya gaya otot ya, gaya otot dan gaya gesek lebih diperjelas barusan di sana. Silakan diskusikan ya yang ada dalam LKPD. Kemudian kalau sudah kalian boleh dikumpulkan kalau sudah ya. Silakan diskusikan yang barusan. Kalau ada yang
misal ini permukaannya ini, ya, ini permukaannya ini dan ini beradu ya ini. Nah, maka kalau misalkan seperti ini, nah ini maka terjadi gesekan di sini. Ya, oke, ini permukaan bagian atas dari sebuah benda itu permukaan. Ya, oke, apa lagi? Wah, kelompok yang lain? Ya, apa? Tuliskan hasil diskusi bersama teman-teman yang pada soal Facebook. Diskusinya apa? Siap, sudah beres? Oke, kalau sudah dikumpulkan, sini. Belum? Udah beres? Oh, itu udah. Ya, mantap. Alhamdulillah ya, ini kelompok 4 sudah beres. Yang lain boleh, sini. Bukan. Sampai sudah selesai. Terima kasih sudah mengerjakan ya. Oke. Ada pertanyaan di sini tentang apa itu gaya otot, gaya gesek dan apa itu gaya. Tadi sudah diterangkan ya melalui video, melalui Bapak. Namun sudah gaya tek. Bapak diulang lagi apa itu gaya tek? Interaksi pada benda yang menghasilkan sebuah dorongan dan tarikan. Hari gaya otot apa tuh gaya otot? Gaya otot adalah sebuah gaya atau gerakan yang dihasilkan oleh otot manusia ataupun otot hewan. Contohnya tadi ya, apa itu contohnya tadi? Contohnya manusia mendorong meja, kita mendorong meja, kita menutup menutup pintu. Ya itu contohnya ya. Kalau di sini seperti apa tadi? Sama juga ya. Atau kita mengangkat kursi. Sedangkan gaya gesek ada nggak di sana? Ada. Ketika kita mendorong sebuah meja, terus ada gesekan nggak? Ada. Di bawahnya terjadi gesekan, maka akan terasa berat di sana. Jangan seperti tadi ya, yang bolanya ditendang, kemudian diberhentikan, di sana juga terjadi gaya gesek. Kita simpulkan bahwa pembelajaran hari ini kita belajar tentang gaya, yaitu gaya otot dan gaya apa? Dan gaya gesek. Di mana gaya otot sangat berguna dalam kehidupan kita ya, dalam kehidupan manusia karena menggunakan otot-otot seperti makan juga kita menggunakan otot yang ada di apa? Di rahang kita ya. Kemudian gaya gesek juga sangat perlu, apalagi kalau kita menggunakan motor dalam kehidupan kita ya. Kita juga menggunakan gaya gesek, yaitu yang dipakai pada rem sepeda motor. Oke, sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Yakin tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih sudah belajar tentang gaya ya, yang kita pelajari gaya otot dan gaya gesek ya. Nah, sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya, mengenai gaya-gaya yang akan kita pelajari gaya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dian. Selamat pagi Pak Jat. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu lagi pada kesempatan ini. Kita sudah melaksanakan observasi ya, supervisi akademik ya Pak Dian ya. Ya. Pada hari Selasa ya Pak Dian. Ya oke Pak Dian, untuk kali ini izinkan saya untuk merefleksi kegiatan Bapak saat di kelas. Boleh Pak Dian ya? Boleh bisa, mangga. Oke. Kemudian bolehkah saya bertanya tentang proses pembelajaran Bapak? Mangga. Boleh bisa, Pak. Mangga. Oke Pak Dian, bagaimana pendapat Bapak setelah melakukan praktik pembelajaran di kelas kemarin? Menurut pemikiran
proses pembelajaran sudah sesuai dengan rencana Bapak? Kalau dilihat dari RPP pembelajaran dan yang saya praktikkan di lapangan, insya Allah dari kegiatan persepsi sampai kegiatan inti, persepsi inti, kemudian kegiatan penutup, insya Allah kalau alurnya itu sudah sesuai, tapi kalau pelaksanaannya kira-kira lah 80-90% lah gitu. Bagus, Pak Dian. Dapatkah Bapak menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses belajar kemarin? Yang memuaskannya yaitu ketika proses pembelajaran saya bisa menggunakan media pembelajaran walaupun seadanya, tapi itu saya pikir natural aja lah gitu dalam pembelajaran. Kemudian alat-alat media elektroniknya juga terus disiapkan. Kemudian anaknya lumayan ada yang aktif dan ada yang biasa-biasa saja. Kemungkinan dilihat dari proses pembelajarannya, alhamdulillah tidak gaduh, dan itu karena tidak gaduhnya itu juga alhamdulillah itu bisa memuaskan bagi saya, karena sifat anak-anak 5 menit 10 menit udah gaduh, tapi kemarin alhamdulillah gitu ya Pak. Ya, kemudian Bapak, kira-kira menurut Bapak apakah ketercapaian pembelajaran itu sudah sesuai? Perkiraan dan hasil dari evaluasi akhir, ketercapaian kira-kira 85% lah tercapai, karena hasil dari dari LKPD yang diberikan ke anak-anak, alhamdulillah sekitar 85-90% berhasil. Walaupun ada sedikit anak yang masih belum tercapai. Ya, baik Pak Dian. Oke, kalau begitu saya izinkan untuk mengidentifikasi ya hal-hal yang sudah mantap dari Bapak ya. Siap, Pak. Kemudian boleh saya menyampaikan pengamatan saya selama kemarin Pak Dian? Boleh pisan Pak. Jadi selama saya memandang bahwa selama Bapak melakukan proses pelajaran secara keseluruhan sudah baik, ya, bagus lah, dari pendahuluan, kegiatan inti sampai penutup. Kemudian Pak Dian, bagaimana pendapat Bapak setelah mendengar tadi identifikasi dari observasi tadi Pak Dian? Ya, saya sangat bersyukur, saya sangat alhamdulillah, walaupun dalam pelaksanaannya ya aktif tapi agak mendekatkan sedikit, tapi alhamdulillah berhasil dan udah direfleksi dilihat sama Bapak juga, alhamdulillah tidak terlalu kurang, dan walaupun saya sendiri merasa masih banyak sekali kekurangan, dan insya Allah kedepannya mudah-mudahan dari Bapak Ajat dan rekan-rekan CGP bisa memberikan ilmu-ilmu yang baru dari CGP pada saya untuk meningkatkan proses pembelajaran agar tujuan yang kita inginkan terhadap anak bisa terlaksana. Ya, baik Bapak. Kemudian Pak Dian, setelah melakukan praktik tadi, apa yang perlu dikembangkan fokusnya pengembangan Bapak? Bagaimana dalam proses pembelajaran? Yang pertama, pengembangan dari saya itu dari diri anak-anak dulu ya. Saya ingin membangun anak-anak untuk be confidence lah, percaya diri lah anak-anak. Soalnya dari kemarin saya juga merasa anak-anak kurang confidence, karena siapa yang mau ini harus ditunjuk begitu. Harusnya kan yang bagus mah tanpa disuruh juga anak-anak harus sudah siap tampil. Itu yang akan saya tekankan lagi pada anak-anak. Di samping media pembelajaran juga setiap hari mungkin insya Allah diusahakan untuk ada media pembelajaran. Ya. Kemudian Pak Dian, kira-kira apa yang menjadi kesulitan murid dalam proses pembelajaran? Dalam proses pembelajaran yang menjadi kesulitan murid yaitu kurang beraninya anak-anak untuk menyampaikan pendapat, untuk menyampaikan pemikirannya dalam proses pembelajaran, karena mungkin mereka merasa kurang confident atau kurang percaya
percaya diri atau kurang apa ya, kurang atau malu sama teman-teman gitu. Nah itu yang insya Allah yang akan saya bangun, itu yang menjadi kendala dari saya gitu, dari anak-anak sendiri gitu. Ya, baik Pak Rian ya, dari kesulitan dari teman tadi, apakah Bapak sudah mempunyai apa solusinya untuk mengatasi kesulitan tadi? Solusi dari kepercayaan diri anak-anak ya salah satunya saya akan melatih anak-anak untuk siap tampil di depan setiap saat begitu, dengan dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari pada proses pembelajaran, biar kedepannya itu lebih matang. Anak tanpa disuruh lah, saya siap ke depan, saya siap begitu Pak. Jadi pembiasaan ya Pak Rian? Pembiasaan yang dilakukan. Oke, dari kegiatan kemarin itu seberapa efektif solusi yang ditawarkan Bapak dalam kisaran angka skala 1 sampai 10? Solusi yang akan Solusinya disampaikan. misalnya kira-kira angka 80, 85 lah sampai 90 tingginya mungkin Ya, gitu. bagus tadi ya, sudah bagus ya. Tingginya. 88 atau 85 ya? Ya begitulah. Ya, bagus Rian. Kemudian apa tandanya bahwa solusi itu sudah berhasil? Saya melihat dari hasil evaluasi dari AKBD yang diberikan pada anak, hanya sedikit anak yang yang kurang mampu menjawab secara detail dari hasil pembelajaran yang saya sampaikan. Oke, kemudian tadi ya, apakah ada daya dukung yang harus dilibatkan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kita dalam proses pembelajaran? Ada Pak, mungkin Kepada siapa kita harus mencari bantuan atau gimana? daya dukungnya mungkin di bidang knowledge ya, di dalam kemampuan guru itu sendiri termasuk diri saya, karena saya juga masih banyak sekali kekurangan. Dan insya Allah mungkin kalau saya minta bantu pasti pada orang-orang CGP ya, termasuk ke Pak Ajat, ke Ibu juga, ke Pak Asep. Di sini udah ada 4 ya, Pak Asep, Pak Ajat, Pak Resa, Ibu Nunun. Kemungkinan insya Allah saya akan berkolaborasi dan saya akan menanyakan apa nih kekurangan dari saya. Mudah-mudahan Pak Ajat kita bisa membantu. Ya, kita kan berbagi ya. Ya. Kita sharing, kita mengamalkan ilmu ya. Insya Allah ya Pak Rian ya, kita berkolaborasi. Oke, sebagai penutup Pak Rian, Ya. kira-kira perasaan Bapak sejauh ini dari awal sampai akhir, pra observasi sampai sekarang pasca observasi, perasaan Bapak itu bagaimana? Saya merasa senang, enjoy, dan ada yang bisa merefleksi atau bisa memperbaiki apa itu kekurangan saya ketika waktu pembelajaran. Itu saya sangat butuhkan itu, karena saya merasa juga saya bukan orang pintar, saya bukan orang bisa, pasti banyak kekurangan dalam pembelajaran. Nah sekarang ada coaching ini bisa melihat apa kekurangan saya, apa kelebihan saya, dan insya Allah sama Bapak kemungkinan dibimbing untuk ke arah yang lebih baik ke depannya. Ya. Terima kasih Pak Rian ya sudah bercerita tentang pengalaman Bapak selama praktik pembelajaran. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita ya Pak Rian ya. Amin, amin ya. Bagi Pak Rian, bagi saya sebagai observer ya Pak Rian ya. Terima kasih Pak Rian atas kesempatannya. Saya Sama sudah Pak Rian. mengganggu Pak Rian selama hari Senin ya Pak Rian ya. Ya, hari Sabtu. Mudah-mudahan Senin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Bisa meningkatkan tugas kita sebagai guru. Terima kasih Pak Rian ya. Sama-sama juga terima kasih, mudah-mudahan sampai baik.